Suasana hikmat mengisi perayaan Waisak 2570 Buddhis Era di area Wihara Ekayana Arama, Jakarta Barat pada 31 Mei 2026. Di sini kurang lebih 10.000 umat Buddha dan 28 biku Sangha Agung berkumpul untuk menyatukan hati dan pikiran merayakan Waisak. Acara dimulai dengan prosesi Pindapata, sebuah tradisi pengumpulan makanan dengan mangkuk yang dilakukan oleh para anggota Biku Sangha. Kegiatan ini dilakukan dengan cara berjalan kaki dari area jalan utama wihara, halaman, hingga ke dalam wihara dengan membawa mangkuk makanan untuk menerima dana dari umat Buddha serta masyarakat umum. Dana yang diterima adalah makanan, obat-obatan, dan berbagai kebutuhan pokok untuk para Biku Sangha. Bagi para biku Sangha, Pindapata merupakan cara melatih diri untuk hidup sederhana dan melatih kesadaran penuh terutama fungsi utama makanan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan badan jasmani, bukan untuk kesenangan dan mencari kenikmatan. Sementara sedekah umat kepada para biku juga menjadi simbol perbuatan baik yang diajarkan Sang Buddha. Makanan yang diberikan umat Buddha pun beragam, bukan hanya makanan siap santap, melainkan produk pangan yang tahan lama. Kalau di zaman Buddha dulu, Pindapata lebih banyak untuk makanan yang dimasukkan ke dalam bowl atau patahnya para biksu dan biksuni Samanera Samaneri. Tapi dengan berkembangnya zaman, tentu saja agama Buddha juga berkembang. Kalau ribuan umat sama-sama memasukkan makanan yang sifatnya fresh, makanan yang sifatnya cepat basi, maka akhirnya dana umat tersendiri tidak tergunakan. Sehingga dengan kebijaksanaan tersebut, para umat sekarang lebih banyak memberikan dalam bentuk makanan yang sifatnya nanti cukup tahan lama, kemudian dana yang lain yang sifatnya bisa mendukung dalam kehidupan keseharian para anggota Sangha. Nah, yang utama sekarang adalah gini, bentuknya adalah selain makanan, mereka juga memasukkan makanan seperti vitamin-vitamin. Jadi bukan makanan saja tapi vitamin, obat-obatan itu dimasukkan ke dalam Pindapata pada saat Bante berpindapata. Kalau bicara mengenai dana yang bentuknya uang, kita tidak langsung masukkan ke dalam bentuknya uang gitu ya. Kita memberikan sebuah amplop dana di mana umat kalau ingin bersifatnya lebih praktis, lebih nyaman, dan lebih yakin bahwa hari ini makanan itu tidak terbuang, mereka bisa memasukkan bentuknya uang. Ya. Benar sekali, dan hari ini kita berharap lebih dari 10.000 orang akan hadir. Dan bayangkan bagaimana dengan 10.000 orang semuanya membawa makanan, ya. Apa yang akan terjadi adalah akhirnya membuang semua niat baik dari para umat yang diberikan kepada Sangha. Mengusung tema menebar cinta, menumbuhkan perdamaian, dan subtema Waisak ingatkan kita cara melepas ego. Umat Buddha diajak untuk konsisten berbuat kebajikan demi kebahagiaan semua makhluk. Tema ini juga menekankan pentingnya melatih diri dalam melepas ego guna menciptakan kedamaian di tengah masyarakat. Acara ini pun dihadiri Menteri Agama RI Nazaruddin Umar. Menteri Agama mengungkapkan melatih diri dan melepas ego pribadi menjadi hal penting yang perlu dilakukan, terutama di masa saat ini, di mana kondisi global dan ekonomi yang penuh ketidakpastian. Namo Buddhaya. Seperti tadi menjadi tema itu, bagaimana kita mengendalikan ego. Karena selama kita didikte oleh ego, maka itu pertanda nanti kita akan menjadi manusia yang menghadapi banyak tantangan, bahkan problem. Tapi kalau kita berhasil menjinakkan ego kita, maka bukan saja persoalan pribadi dan keluarga akan selesai, tapi persoalan kemasyarakatan dan kebangsaan, kenegaraan, bahkan dunia pun juga bisa terselesaikan. Kenapa terjadi perang di mana-mana? Itu karena ego. Nah, kalau semua orang meredam egonya, maka muncullah kedamaian itu. Nah, agama, termasuk agama Buddha, menganjurkan betapa pentingnya kita merawat dan sekaligus juga mengendalikan, menjinakkan ego kita masing-masing. Semoga apa yang dilakukan para umat pada hari Waisak ini membawa berkah bagi mereka tentu saja, dan juga keluarga, masyarakat, dan negara. Dan tentu saja sekali lagi
kita ingin mengingatkan bahwa Trisuci Waisak mengajarkan bagaimana umat Buddha untuk mendalami proses menjadi hidup lebih sadar. Ketika kita sadar, maka semuanya akan menjadi lebih indah dan kedamaian hadir dalam diri kita. Usai pindah patah, acara dilanjutkan dengan puja bakti, ritual melantunkan syair-syair suci dan doa perlindungan yang berisi ajaran kebenaran dan kebaikan Sang Buddha. Hal ini juga dilakukan sebagai sarana pembinaan diri guna mencapai ketenangan batin. Andrew Pakpahan, Febri Indra, Daai TV.